dinil Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turghibu wa tunashitu wa tuhammisu bihal jihad li'ihya wa i'la'i dinil Islam wa tuhammisu bihal jihad li'ihya wa i'la'i dinil Islam wa idhari syairi ala tariqati jam'iyyati nahdlatil ulama wa idhari syairi ala tariqati jam'iyyati nahdlatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah Allah Allahu Allah Thabbit wansur ahla jam'iyyah nahdlatil ulama li'ila'i kalimatillah jam'iyyah nahdlatil ulama li'ila'i kalimatillah. Wansur ahla jam'iyyah nahdlatil ulama li'ila'i kalimatillah jam'iyyah nahdlatil ulama li'ila'i kalimatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turghibu wa tunashitu wa tuhammisu bihal jihad li'ihya wa i'la'i dinil Islam wa tuhammisu bihal jihad li'ihya wa i'la'i dinil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Madrasah MTS Nurul Islam, Ibu Ayemi SPD, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan juga teman-teman MTS Nurul Islam yang saya sayangi. Pertama-tama puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat kembali melaksanakan program NIS yang pertama. Kedua kalinya salawat beserta salam mudah-mudahan tetap terturahkan kepada sang baginda Nabi Muhammad SAW karena berkat jalannya kita dapat kembali melaksanakan program NIS. Hari ini kami selaku pembawa acara akan menyampaikan rundown acara yang akan dilaksanakan pada hari ini. Sebelum kita memulai acara pada hari ini, mari kita mulai dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah.
Pertama-tama kita buka dengan membaca ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh siswi Nadia Kumalasari beserta terjemahannya Salsabila Uziza. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadzakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Janganlah bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Ingatlah pula ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara orang segolongan kamu yang menyeru kepada kebijakan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang sangat berat. Shadaqallahul 'adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah pembacaan puisi oleh siswi Keisha Nadia. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan puisi. Puisi ini disampaikan kepada para siswa-siswi dan para pencinta Nadatul Ulama. Ketika air mata mengalir bagaikan hujan, hanya lantunan sholawat yang menenangkan. Dikala jiwa sedang berantakan, ayat suci Al-Quran yang menenangkan. Lalu saat hati dalam kebimbangan, Ahlu Sunnah wal Jamaah Nadilia datang sebagai jawaban. Lantas bagaimana diri tidak peduli, sedangkan nikmat menyerusuk tiada tara. Bagaimana hati tidak suka, sedangkan keberkahan datang tiada tara.
maka tak lagi diri merasa sanksi karena Al-Quran, hadis, ijam, dan qiyas telah terpati dalam hati. Setiap mendengar namamu NU, bergetar hati menderuk-deruk. Kukira aku hanya rindu, ternyata cinta terhadap NU telah tercatat menusuk kalbu. Maka teruslah percaya NU, bahwakan panci rahmatku dan negeriku menuju kebangkitanmu yang baru. Love you Nu, I love ya Nu wa jami'a nadatur ulawa. Bahibak ya Nu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang selanjutnya adalah sambutan dari pimpinan NIS, yaitu Ustadz Andi Mustafa. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Madrasah Ibu Ayemi SPD, yang terhormat Ibu Waka Kesiswaan Ibu Safitri Nur Hidayati SPD, yang saya hormati Waka Kesiswaan Bapak Herwan Yuwono SPD, yang terhormat Guru Mapel Aswaja Bapak Aris Santoso S.Hum. Tidak lupa yang saya hormati para Dewan Guru MTS Nurul Islam, juga pada seluruh peserta dan undangan NIS, serta seluruh siswa-siswi MTS Nurul Islam yang saya sayangi. MNIS itu singkatan dari Nurul Islam Scholar. Kalau diartikan Indonesia itu ilmuwan Nurul Islam. Apakah di MTS Nurul Islam ada ilmuwannya? Mungkin belum, tapi semoga nanti ada seorang siswa atau siswi ya MTS Nurul Islam yang nanti menjadi seorang ilmuwan. Ilmuwan itu apa sih ya? Ilmuwan itu bahasa singkatnya itu orang yang berilmu. Tapi kalau yang lebih spesifik, ilmuwan itu adalah orang yang menekuni suatu bidang ilmu secara mendalam. Ya. Lah, orang yang memiliki ilmu itu bisa bermanfaat apabila ilmu itu bisa digunakan oleh dirinya sendiri, ya. Dan akan lebih bermanfaat lagi jika ilmu itu juga disebarkan ke orang lain. Khairun nas anfa'ulin, sebaik-baik manusia orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, ilmuwan ini kalau diacu dari runtutan ya, dalam siswa atau siswi MTS Nurul Islam dalam menuntut ilmu, itu selain mendapatkan ilmu pengetahuan, juga harus punya keterampilan. Karena kalau hanya teori saja, tidak tahu prakteknya, nggak ada gunanya ilmu itu. Yang pinter ilmu agama cuman bisa pandai menasihati orang lain, tapi dirinya sendiri bukan seorang yang ahli ibadah. Seorang yang ahli komputer hanya bisa digunakan untuk hanya tahu teorinya saja, tapi untuk pekerjaan sendiri saja dia tidak bisa memanfaatkan ilmu yang dia punya. Dan yang ketiga, faktor dari seorang ilmuwan itu adalah harus punya karakter. Karakter itu istilahnya akhlak.
Kalau orang punya ilmu, punya keterampilan, tidak punya akhlak, nanti ilmu itu akan menjerumuskan orang tersebut ke perbuatan yang tidak baik. Sehingga meskipun punya ilmu, bisa punya keterampilan, tapi tidak punya akhlak, maka ilmu tadi menyesatkan yang punya ilmu itu, menyesatkan yang punya. Dan yang terakhir adalah sosial. Anda sudah punya ilmu, punya keterampilan, punya akhlak, tapi tidak menyalurkan ilmu itu pada orang lain, maka keutamaan kalian menjadi seorang manusia kurang sempurna. Lah, untuk bisa mencapai kesempurnaan itu, Anda satu pasti harus punya ilmu pengetahuan, punya kecakapan. Bagaimana Anda bisa menyebarkan ilmu itu kalau tidak bisa menyampaikan ilmu pada orang lain? Nah, NIS inilah merupakan langkah awal bagi kalian untuk mengimplementasikan dan mendemonstrasikan atau menjelaskan apa yang sedang atau yang sudah Anda pelajari kepada publik. Jadi mental harus punya. Nanti punya ilmu, tapi kalau ahli agama ceramah, kalau ahli umum untuk menjelaskan pada masyarakat minder, ya akhirnya ilmu yang kalian punya tidak tersampaikan pada orang lain. Jadi NIS ini komplit, dipilih oleh guru mapel siswa yang dirasa paling punya kemampuan di bidang mapel tersebut, diajarin atau dilatih supaya bisa mendemonstrasikan apa yang dia tahu di forum NIS ini, direkam di YouTube, disaksikan oleh masyarakat. Lalu peserta NIS rata-rata dituntut memiliki etika. Di forum, di luaran, saat latihan harus tertib. Itu latihan akhlak. Kalau ini semua dilampaui, maka nanti kalian sudah siap untuk terjun ke masyarakat, memanfaatkan atau menyebarkan ilmu yang sudah kalian punya. Tapi ini masih langkah awal. Jadi kalau nanti ada di antara kalian yang tampil kurang maksimal, jangan putus asa. Nanti pas ditunjuk lagi jawabannya, enggak usah, aku nggak bisa. Ya, sami'na wa ta'na saja sama gurunya. Nanti akan dibimbing untuk lebih baik. Apalagi sampai punya prinsip, apa kata besok lah, tergantung nasib. Ingat ya adik-adik, kehidupanmu nanti ya tak segampang itu. Ya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang selanjutnya adalah penyampaian materi aswaja, yaitu mengenal ajaran-ajaran NU oleh siswi Anisatur Rahma dan Cinta Amira. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai berdiskusi untuk memperlancar acara hari ini, mari kita mulai dengan membaca suratul Fatihah. Kali ini kita akan membahas tentang ajaran-ajaran warga NU. Membahas tentang ajaran NU tidak lepas dari Ahlussunnah wal Jamaah atau aswaja sebagai pokok pikiran. Ajaran Nahdlatul Ulama mengakui 4 imam mazhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali di bidang fikih. Sebagai rujukan, memutuskan sebuah hukum di bidang syariah, sosial di bidang masyarakat, fatwa hukum. Sedangkan di bidang teologi atau akidah, Nahdlatul Ulama mengakui atau mengikuti 2 imam, yaitu Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Pemikiran-pemikiran 2 imam tersebut dijadikan sebagai rujukan dalam akidah, seperti mengenal sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat Rasulullah.
dan semua yang berkaitan dengan ilmu akidah. Sedangkan di ilmu tasawuf, Nadatul Ulama mengakui ajaran Syekh Junaidi Al-Baghdadi dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Imam Al-Ghazali dalam bidang tasawuf, di mana metode atau cara mensucikan diri dari hal-hal yang bersifat duniawi. Dan perlu diketahui bahwa di Indonesia warga Nahdliyin atau warga NU mayoritas menerapkan pemikiran atau mazhab Imam Syafi'i di bidang fikih karena dianggap paling sesuai di lingkungan masyarakat Indonesia. Berbicara tentang NU adalah organisasi masyarakat terbesar yang ada di Indonesia, berkaitan dengan peran besar para tokoh kiai yang ada di Indonesia, yang mana berkat jasa-jasa beliau dengan membangun pondok pesantren sebagai sarana mendidik generasi muda, mempelajari tentang agama Islam yang murni, yang berasal dan bersambung kepada Rasulullah. Di dunia pesantren, para santri atau siswa-siswi dalam dunia pesantren mempelajari atau diajari dengan para tokoh kiai menggunakan modul atau bahan ajar, yaitu kitab-kitab Mu'tabaroh, karya-karya dari murid-murid salah satu imam-imam yang telah disebut di atas. Seperti contoh, Aqidatul Awam yang membahas tentang akidah dan kitab takrib. Seperti contoh, kitab Fathul Qorib, Sulam Taufik, dan kitab Fathul Mu'in, dan yang membahas tentang ilmu fikih, dan kitab Arba'in Nawawi yang membahas tentang ilmu fikih, kitab Arba'in Nawawi yang membahas tentang hadis soleh, dan lain-lain. Sekian dari kami. Jumpa episode selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah penutupan atau doa yang langsung dipimpin oleh Mebel Aswaja, yaitu Pak Aris Santoso. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Walirridaillahi ta'ala wa syahadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala hadini wa khaliqul salih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ummintini udu'i Asna'ini kidina syaratal muslimin Ta'alaihim wa ghairil maghdubi alaihim wa nattallin Rabbi firli wa dawli walil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ya'fi na'amah wa yukafi masjid ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad Allahumma salli ala salatan tujina biha min jami'il ahwali wa taqabilana biha jami'al hajat wa tutahhirana biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka la darajat wa tuballighna wa salawat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal maut. Allahumma li wal ladina sulul wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa sidatan bil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablan wa rahmatan dalwan wa maghfiratan dalwan wa nabiyyan syawaratul wa najatan minan nar wa la hawla wa la quwwata illa billah wa la tusyriku bana ba'da idh hadana wa hab lana Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang bisa kami sampaikan. Bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan di dalam hati, mohon dimaklumi.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turghibu wa tunashitu wa tuhammisu bihal jihad liya wa i'la'i dinil Islam wa tuhammisu bihal jihad liya dinil Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turghibu wa tunashitu wa tuhammisu bihal jihad liya wa i'la'i dinil Islam wa tuhammisu bihal jihad liya wa i'la'i